Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kesempatan ini Kang Odoy masih berada di wilayah Kuningan, yaitu di wilayah Sangkan Urip, sahabat. Setelah kemarin dari Kebun Balong terus ke petilasan Mbah Buyut Sangkan, kita sekarang menuju ke Jalan Yakob Ponto nih sahabat. Di Jalan Yakob Ponto ini ada sebuah makam unik, yaitu makam seorang raja dari Siau, yaitu Raja Siau ke-14 yang berada di Kuningan. Dan ini kita sudah sampai di tempat pemakaman umum nih sahabat. Ya, dan ternyata mencari keberadaan makam Yakob Ponto di Sangkan Urip ini tidak susah sahabat. Ya, inilah sahabat yang bercungkup putih ini. Ini adalah makam Raja Yakob Ponto, makam Raja Siau ke-14. Nah, yang berada di antara deretan makam warga setempat, namun dibangun lebih tinggi dengan atap genting menaungi, dan terdapat pekarangan kecil di sisi kanan makam dengan tiang bendera merah putih tegak terpancang. Nah, di lahan kecil depan makam ini sering dipakai untuk upacara bendera saat hari kemerdekaan atau hari pahlawan oleh kelompok Ormas dan OKP Koramil. Pernah juga dari Lanal Cirebon, ini sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Manado yang telah berjuang melawan Belanda pada masa penjajahan dulu. Makam atau dikuburkannya Sang Raja Siau ke-14 ini dibuktikan dengan adanya prasasti yang menempel di salah satu dinding makam yang bertuliskan Yakob Ponto, Raja Kerajaan Siau Sangihe Talaud Kerisidenan Manado, bertahta pada tahun 1851 sampai 1890. Raja Siau ini diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 ke Cirebon dan wafat pada tanggal 3 Mei 1890 di Sangkan Urip. Adapun sejarah Yakob Ponto yang berada di desa Sangkan Urip, setelah bertemu ngobrol dengan juru kuncinya, dengan Pak Engkos, beliau mengaku hanya mengetahui sedikit saja berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat dan beberapa literasi buku sejarah pemberian keluarga keturunan Yakob Ponto. Jadi hanya sekilas. Awalnya dulu warga di sini ini tidak tahu nama aslinya beliau, hanya menyebutnya Raja Manado saja.
sampai akhirnya pada tahun 1960 ada salah satu keturunan Raja Yakob Ponto bernama Gide Ponto datang ke sini dan memastikan makam tersebut adalah leluhurnya seorang Raja Siau yang meninggal dunia saat dalam pengasingan penjajah Belanda. Ya, nama Raja Yakob Ponto dulunya ini sangat disegani oleh warga Sangkanurip dan yang menyebutnya sebagai Raja Manado. Sampai-sampai setelah beliau meninggal pun namanya diabadikan menjadi nama jalan menuju makam ini, yaitu Jalan Yakob Ponto. Nah, berdasarkan catatan sejarah, Raja Yakob Ponto merupakan salah satu pangeran di kerajaan Kaidipang, hasil perkawinan antara kerajaan Siau dan kerajaan Bolangitang. Dia menjadi Raja Siau ke-14, diangkat oleh Komolang Bobatong Dato Majelis atau majelis petinggi kerajaan lah itu ya, semacam lembaga legislatif yang dibentuk oleh Raja Win Sulangi. Nah, Raja Yakob Ponto tercatat sebagai raja muslim yang memerintah selama 38 tahun. Pemerintahannya dihentikan Belanda karena mengibarkan bendera Belanda di halaman istananya. Raja ini hanya mau mengibarkan bendera kerajaan berwarna merah putih yang memang sejak lama sudah dipakai sebagai atribut kerajaan Siau, yaitu terhitung sejak zaman Raja Win Sulangi. Pejabat Belanda yang dikirim untuk menggertak raja ini tidak berhasil membuat raja gentar. Raja juga tidak mau menaikkan pajak kepala di Siau, sehingga dia berdebat dengan pejabat Belanda yang mengatakan untuk residen Manado kalau itu residen punya perintah, tetapi beta Raja Siau punya negeri dan bala rakyat. Simpanlah perintah Tuan untuk negeri Tuan, begitu kata Raja Yakob Ponto. Pada tahun 1889, Belanda dengan siasat seperti yang dilakukan pada Pangeran Diponegoro pada tahun 1830 juga menipu Raja Yakob Ponto, wakil residen Manado, datang ke Siau dan memintanya untuk naik ke kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan Ulu Siau. Belanda menyatakan ingin merundingkan hal penting dengan raja, namun pada saat di kapal itulah malah Raja Yakob Ponto ditawan. Kemudian selanjutnya dibuang ke Keresidenan Cirebon. Maka tak heran di kalangan masyarakat Siau, raja ini terkenal dengan gelar Ituang Susirebong atau Tuan Raja di Cirebon ya. Sirebong padahal kan namanya Cirebon, jadi kalau orang sana ngomongnya Sirebong. Nah, karena pelakuan tidak manusiawi selama perjalanan pengasingan menggunakan kapal laut tersebut menyebabkan Raja Yakob Ponto ini menderita sakit, salah satunya sakit kulit. Karena sakit tersebut ini kemudian Raja Yakob Ponto pun meminta dimukimkan di daerah yang mempunyai sumber mata air panas, yaitu di Sangkanurip. Hingga akhirnya beliau ditemukan oleh warga setempat dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat pemandian air panas. Nah, tempat itu dan kemudian oleh warga setempat dikebumikan secara layak sekalipun tidak diketahui asal-usulnya, hingga akhirnya pada tahun 1960
makam Yakob Ponto ini ditemukan oleh salah satu keturunannya bernama Kide Ponto dan mengumumkan kepada masyarakat setempat tentang keberadaan makam tersebut adalah leluhurnya yang seorang Raja Siau yang meninggal dunia saat dalam pengasingan penjajah Belanda gitu sahabat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah sekilas tentang asal usul sejarah makam Yakob Ponto, seorang Raja Siau, Raja Manado ke-14 yang makamnya ada di Desa Sangkan Urip, Kuningan. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat, dan tentunya tetap setia bersama Kang Odoy Channel. Jangan kemana-mana, tetap dukung dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.